Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita surah An-Nur, surat yang ke-24, masuk kepada ayat yang ke-36, halaman 355, surat An-Nur, ayat ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sampai di situ. Mari kita terjemahkan terlebih dahulu. Fi buyutin, di rumah-rumah. Azinallahu an turfa, yang telah Allah izinkan, yakni yang telah Allah perintahkan. An turfa, untuk ditinggikan atau dimuliakan. Wa yuzkara fiha, dan disebut padanya namanya. Yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, fiha, di rumah-rumah itu, bil ghudwi wal asal, pada waktu pagi dan petang. Kita pahami ayat yang ke-36 dulu. Ayat yang lalu, ayat 35, ujungnya adalah yahdillahu linurihi man yasha. Yahdillah, Allah akan memberikan petunjuk atau akan menunjuki linurihi, kepada cahayanya itu, yaitu kepada Al-Quran atau kepada iman, may yasha, siapa saja yang dia kehendaki. Itu kira ujung ayat yang lampau. Maka kelanjutan ayat, Allah menyebutkan tempat-tempat di mana orang banyak membaca petunjuk Allah, itu Al-Quran, dan banyak orang memohon petunjuk sambil berzikir menyebut namanya, yaitu fi buyutin. Fi buyutin, di rumah-rumah, yaitu masjid. Masjid disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Dan rumah Allah di permukaan bumi adalah masjid. Maka disandarkanlah masjid itu kepada Allah untuk kemuliaan, untuk keagungannya, ketinggiannya. Bukan berarti Allah punya rumah dan Allah ada di rumah. Disandarkan rumah kepada Allah untuk ketinggian, kemuliaan, dan keagungan masjid itu.
ahabbul biladi ila Allah. Dalam hadis Imam Muslim, negeri, tempat yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai, masajiduha, adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad ila Allah, dan tempat yang paling Allah benci, aswaquha, pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis itu disebutkan masjid adalah tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi. Dan tidak ada tempat atau bangunan yang dibangun yang lebih kita disenangi, dicintai, disukai oleh Allah untuk berlama-lama di situ selain daripada masjid. Di masjid itulah berkucurnya rahmat Allah. Disebutkan dalam hadis yang agak panjang dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum model waktu inilah. Majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum atau beberapa orang fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, itu masjid, yatluna kitab Allah, di mana mereka ketika itu membaca, mempelajari kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mereka saling mempelajarinya, yakni saling memahaminya, bainahum, sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun atas mereka itu satu sakinah, ketenangan, karena dia berada di tempat yang paling tenang, yang paling nyaman. Ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat. Dua. Yang ketiga, haffathumul malaika, mereka dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Yang keempat, zakarahumullah fi man 'inda, Allah sebut-sebut orang-orang yang berkumpul di rumah Allah itu kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya, itu para malaikat. Empat. Tempat yang paling dicintai, yang paling disukai, yang paling disenangi oleh Allah untuk kita kunjungi, berdiam dan berlama-lama di situ, masjid itu. Apalagi duduk di situ model sekarang, yatluna kitab Allah, mempelajari kitab Allah, yatadarasunahu, mereka saling mempelajarinya. Yatluna, membaca, memahami, yatadarasuna, mereka saling mempelajari. Turunnya empat. Kalau ada orang tidak nyaman duduk di masjid, tidak tenang, tidak musajidnya salah tu. Barangkali niatnya yang tidak betul ke masjid. Gelisahnya, tidak nyaman. Kalau bahasa orang awak, cucaci yang kepanihan di masjid, gatal. Atau tidak suka dia mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca, dijelaskan, diterangkan dengan segudang alasan. Kecuali dia memang harus pergi, harus berangkat, ada urusan yang lebih penting atau darurat, itu lain masalah. Tidak senang dia. Minimalnya tidak dapat nampak kan. Dia tidak dapat sakinah, ketenangan. Dia tidak dapat rahmat Allah. Karena orang yang duduk di rumah Allah, mempelajari kitab Allah, dapat rahmat Allah. Dan tempat tercurahnya rahmat Allah lah di masjid.
Sehingga ketika kita masuk masjid kan itu yang kita baca. Allah maftahli abwaba rahmati, pintu-pintu rahmat. Dikelilingi oleh malaikat-malaikat, karena malaikat-malaikat hadir. Lebih-lebih subuh pertukaran shift malaikat. Dan ada pula spesial malaikat yang mencari-cari. Yaltamisuna, mereka mencari-cari di mana ada majlis-majlis. Lebih-lebih itu rumah Allah. Lalu mereka saling panggil-memanggil, seru-menyeru, bahwa di mana tampik mereka temui di situ ada orang menyebut nama Allah atau berzikir, mereka saling datang. Lalu Allah sebut-sebut orang yang berada rumah Allah itu di hadapan makhluk. Jadi kalau orang yang tidak amuah duduk di rumah Allah, membaca, mempelajari, menyimak, mendengarkan Allah, hilang hampir. Hadis riwayat Imam Muslim. Di mana tu? Fi buyutin. Di rumah-rumah. Fi buyutin, di rumah-rumah. Apa tu rumah-rumah? Banyak ulama-ulama menyebutkan rumah-rumah ibadah itu masjid. Al-masajidu buyutullahi fil ard. Menurut Ibnu Abbas, salah seorang sahabat yang Nabi doakan untuk ahli tafsir para sahabat. Masjid-masjid adalah rumah Allah di bumi. Di situ muncul, nampak sinar dan cahaya sampai ke langit. Sebagaimana bintang-bintang mencahayai orang di malam hari dari arah langit ke bumi. Ini kata Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid itu, di mana orang membaca kitab Allah, salat, berzikir, berdoa, istighfar, salawat dan segala macam, memancar sinar cahaya ke langit. Sebagaimana bintang-bintang nampak cahayanya ke bumi. Begitu cahaya yang muncul. Karena mereka duduk di situ bukan sembarang duduk, untuk membaca, mempelajari nur. Al-Quran adalah an-nur. Yahdi linurihi. Yahdi linurihi. Allah akan menunjukkan kepada nurnya, cahayanya, itu Al-Quran. Nah sekarang orang membacanya di rumah-rumahnya, mempelajarinya, dapat 4 keistimewaan. Di samping Allah sebut-sebut, kalau benarlah ikhlas kita disabit-sabit oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Lihat hambaku itu. Tapi kedatangannya ke masjid adalah dengan niat yang benar. Di samping salat, mempelajari ayat-ayat Allah. Kira-kira itulah penjelasan ulama tentang makna fi buyutin. Di rumah-rumah, itu rumah-rumah Allah, masjid. Al-masajidu buyutullahi fil ard. Masjid-masjid itu rumah Allah di muka bumi. Azinallahu azina. Makna azina secara bahasa mengizinkan, tapi maknanya Allah memerintahkan. Allah memerintahkan anturfa, untuk ditinggikan. Maknanya 2, ditinggikan. Pertama, ditinggikan secara fisik, dibangun. Yang kedua, maknanya turfa, dimuliakan, diagungkan.
masjid itu. Ditinggikan bukan dalam arti fisik, dimuliakan, diagungkan, diistimewakan. Sehingga masjid-masjid itulah yang tinggi, yang istimewa, yang agung di hati mereka. Kemudian sambungannya, wa yuzkara fiha, yuzkar, dan disebut pada masjid itu, fiha, padanya rumah-rumah, padanya masjid itu, ismuhu, namanya. Berarti ini berzikir ini. Zikir artinya dua. Pertama, zikir menyebut lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang telah diajarkan Nabi, seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, dan zikir-zikir lainnya. Disebut, diucapkan, dibaca di rumah-rumah Allah itu nama-nama Allah yang mengingatkan mereka kepada Allah. Yuzkar, disebut padanya, ismuhu. Yang kedua, mana yuzkar itu? Ta'lim. Di situ dipelajari ilmu syar'i. Dengan ilmu syar'i itu diingatkan orang kepada Allah, kepada syariat Allah, kepada perintah-perintah Allah, kepada larang-larang Allah, kepada aturan-aturan Allah, petunjuk-petunjuk Allah dan segala macam. Yuzkar, disebut padanya namanya, artinya disebut di situ ilmu-ilmu yang mengingatkan orang kepada nama Allah, keagungan Allah, keistimewaan Allah. Kedua-duanya ya. Mudah-mudahan kita pagi kini termasuk keduanya. Yang pertama anturfa, yang kedua yuzkar fi asmuhu. Cuma bagaimanapun tetap di rumah Allah itu harus kita menjaga adab. Berzikirlah dengan zikir-zikir yang telah disyariatkan, yang telah disunnahkan. Kemudian kafiat tata caranya sesuailah dengan tata cara yang telah dituntunkan. Kalau bahasa Orawaknya kadang-kadang niatnya betul, caranya salah. Kedua, kadang-kadang caranya betul tapi niatnya salah. Kedua-duanya sejalan. Niat betul, cara salah. Atau sebaliknya, cara betul, niat salah. Yang benar, niatnya betul, ikhlas, caranya benar sesuai dengan sunnah Nabi. Maka orang seperti ini adalah orang-orang yang disebut-sebut oleh Allah. Sebagaimana hadis tadi, itu wa zakarahumullahu fi man 'indah. Allah sebut-sebut mereka-mereka itu. Kalau bahasa Arab dibaca-baca, disabui-sabui nama-nama orang ko di hadapan para malaikat-malaikat yang istimewa. Di samping rumah Allah masjid ko sedang bercahaya, sedang bersinar, nampak dari arah langit. Ya, wallahu a'lam bishawab. Di situ juga ada nama-nama orang. Hendaknya pagi kini ko termasuk kita yang disebut oleh Allah di sisinya dan di sisi para malaikat. Amin. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbih, memasucikan, menyatakan kesempurnaan Allah. Fiha, padanya masjid-masjid atau padanya rumah-rumah Allah, itu masjid itu, bil ghudwi, pada waktu pagi dan waktu petang. Disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ketemu nanti dalam kitab Tafsir Bayan At-Tabari. Jilid 8 balik. Di situ disebutkan bahwa kullu tasbihin fil Qur'ani fahuwa salatun. Setiap tasbih yang tercantum dalam Quran, maksudnya salat.
Karena salat itu juga diberi nama dengan tasbih. Itu menurut penafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi SAW yang didoakan oleh Nabi agar dia orang yang paling paham dengan Al-Quran. Beliau menyebutkan bahwa setiap kata tasbih yang ada dalam Quran maknanya salat. Kalau begitu maknanya bertasbih, maknanya salat. Orang-orang mukmin di masjid-masjid itu atau di rumah-rumah itu pada waktu pagi subuh, pada waktu sore, petang, orang-orang mukmin di sini salat berjamaah-jamaah. Lebih-lebih waktu yang sangat istimewa, subuh dan asar. Tergantian shift malaikat. Salat subuh, salat yang dihadiri oleh malaikat-malaikat penjaga siang dan penjaga malam. Salat asar, salat yang dihadiri oleh malaikat-malaikat penjaga siang dan malam. Malaikat penjaga siang yang bertugas di waktu siang turun sebelum subuh. Malaikat yang bertugas malam naik setelah subuh, bertemu di salat subuh. Ketika itu orang-orang mukmin salat berjamaah. Ketika asar, malaikat penjaga malam bertugas waktu malam turun. Dan malaikat-malaikat yang selesai bertugas di siang hari naik, mereka bertemu berkumpul di waktu asar. Selesai asar mereka gantian. Muakibat, mereka silih berganti. Maka siapa yang salat berjamaah subuh dan asar, itulah salat yang dihadiri oleh malaikat. Di sini yusabbihu lahu fiha. Salat di rumah-rumah Allah itu orang-orang mukmin pada waktu pagi dan petang. Itu makna pertama. Atau makna kedua, pada waktu dan pagi dan petang mereka berzikir, bertasbih, memasucikan Allah. Dan memang salah satu ucapan tasbih yang disukai kita untuk menyebutnya, membacanya adalah subhanallah wa bihamdi. Pagi 100 kali, sore 100 kali. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Kalau bisa digabung, gabunglah. Subhanallah wa bihamdi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Di rumah Allah, ya. Setelah subuh, ya. Namanya termasuk azkarus sabah, zikir-zikir pagi. Termasuk juga ke dalam azkarul masa, zikir-zikir petang, zikir-zikir sore hari. Bil gudui wal asal, pada waktu pagi dan petang hari. Rijalun, siapa orang itu? Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah. Secara bahasa rijal itu jamak daripada rajul, rajul laki-laki. Kalau rijal banyak para lelaki. Cuman ulama-ulama sebagiannya memahami bukan hanya laki-laki. Sering juga terpakai kata rijal atau rajul itu untuk orang, laki-laki atau perempuan. Maka bisa dipahami itu orang-orang, laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan juga diizinkan masuk ke rumah Allah dan kasih izin mereka untuk beribadah di rumah Allah. Maka menurut pemahaman ini, rijal makna di sinilah baik laki-laki ataupun perempuan, rijalun, ya ini orang-orang hamba-hamba Allah.
lebih-lebih para laki-laki. Karena laki-laki tidak ada halangannya. Dan tidak ada masa-masa di mana dia berhalangan. Dan laki-laki tidak ada tugas-tugas ke rumah tanggaan. Tidak ada kewajipan-kewajipan yang harus diselesaikan di rumah. Laki-laki tidak ada fitnahan kalau datang ke masjid. Dan tidak ada akan menggoda dan merayunya ketika datang ke masjid. Jadi lebih-lebih laki-laki. Itu rijalun la tulhi. Tulhi alha. Melalaikan. Kalau la tidak melalaikan mereka. Tijaratun, perniagaan. yakni kesibukan mereka dalam berusaha mencari penghidupan. Kesibukan mereka dalam berusaha mencari penghidupan. Berbisnis. Namanya tijarah. Tidak sampai melalaikan mereka. Wala bay'un. Dan juga aktivitas jual beli. Daripada anzikrillah. Daripada berzikir. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Abang masih orang-orang yang istimewa ini ya Allah beri dia petunjuk. Di mana mereka itu mengimarahkan, memakmurkan rumah Allah, mengisinya. Rumah-rumah Allah di samping dengan salat, dengan ta'lim, dengan zikir dan seterusnya dan baca Quran. Berarti mereka telah mengimarahkan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Surat At-Taubah. Hanya saja yang akan mengimarahkan, memakmurkan rumah-rumah Allah itu adalah hamba-hamba Allah yang beriman. At-Taubah surat ke-9 ayat 18 itu. Nah, orang-orang yang seperti ini mereka tidak dilalaikan oleh tijarah dan tidak pula oleh bayar. Tijarah perdagangan secara umum. Apapun bentuk. Dan hidup itu memang berdagang, berbisnis. Sesibuk-sibuk mereka dalam beraktivitas usaha dan sesibuk-sibuk mereka dalam jual beli, tapi tidak sampai melalaikan mereka, melengahkan mereka daripada mengingat Allah. Dua itu. Yang pertama, betul-betul mengingat Allah. Tiba waktunya mereka berhenti. Tiba seruan untuk mengingat Allah, mereka berhenti. Mereka tinggalkan segala macam tijarah dan bayar. Seperti salat al-Jumu'ah. Mereka tinggalkan segala macam aktivitas kesibukan mereka apabila tiba panggilan seruan untuk menghadap Allah. Idza nudiya shalah mi yaumi jum'ah fas'au ila dzikrillah. Tidak sampai melalaikan mereka pekerjaan mereka, usaha mereka, perdagangan mereka. Mereka tinggalkan semua. Yang kedua, makna zikrillah di situ. Itu la an zikrillah. Mengingat Allah artinya walaupun mereka sibuk melakukan bisnis, perniagaan dan jual beli, tapi mereka tidak sampai lupa. Di tengah-tengah kesibukan mereka itu tetap mereka berzikir, mengingat aturan-aturan Allah.
Jika mereka berusaha, mereka tahu dengan aturan Allah. Mereka ingat ini halal, ini tidak halal, ini boleh, ini tidak boleh. Ini zalim, ini curang, ini menipu. Ini hak orang lain. Pokoknya tidak lalai dia mengingat Allah dalam artian dia tahu ingat aturan-aturan Allah ketika mereka berbisnis, berusaha. Sehingga mereka tidak sampai melanggar aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah. Karena mereka ingat kepada Allah itu. Dua itu pemahaman. Baik zikir dengan menyebut nama Allah, atau zikir dalam artian datang ke rumah Allah, ataupun yang kedua, zikir apapun usaha mereka, apapun aktivitas mereka, apapun pekerjaan mereka, mereka senantiasa ingat kepada aturan-aturan Tuhan mereka. Mereka ingat kepada aturan Allah, petunjuk Allah, syariat Allah. La tulhi, tidak melalaikan mereka itu semua. Itu tijarah wala bayun an dzikrillah. Wa iqamis shalah, dan iqamis shalah, menunaikan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat. Karena orang-orang inilah yang disebut dengan mengimarahkan rumah Allah. Itu makanya kita kutip tadi surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja yang akan mengimarahkan rumah Allah itu, memakmurkannya, orang yang beriman kepada Allah, wa aqamas shalah, orang yang menegakkan salat, wa ata zakah, menunaikan zakat. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Merekalah yang diharapkan mendapat petunjuk. Kenapa? Karena mereka tidak lalai daripada mengingat Allah, daripada menegakkan salat, dan daripada menunaikan zakat. Yakhafuna yauman, mereka takut, khauf, akan suatu hari, di mana di hari itu atau ketika itu tataqallabu fihil qulubu wal absar. Tataqallab diterjemahkan di sini, tataqallab berguncang. Asal kata taqallab kan bolak-balik. Taqallub itu bolak-balik, sehingga menimbulkan goncangan yang sangat dahsyat. Lalu terpakai di sini saat ketika bergoncang hati. Kenapa hati bergoncang? Karena kedahsyatan hari kiamat. Peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian yang terus menerus, tiada henti, sampai nanti berakhir di surga. Itu semua tataqallab, membikin hati bergoncang sehebat-hebatnya. Kalau dalam surat Al-Haji namanya inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya kegoncangan kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Al-Haji ayat pertama. Dikatakanlah hari kiamat itu hari di mana kegoncangnya tiada henti, baik menggoncangkan hati, apalagi menggoncangkan alam. Membuat hati bergoncang hebat. Melihat, mengakibatkan mata terbelalak dan terbeliak, bolak-balik. Orang kalau matanya tidak tenang, penuh ketakutan itu. Matanya bolak-balik. Ala besar. Mereka, orang-orang seperti ini, mereka takut kepada suatu hari, suatu saat, suatu ketika, di mana ketika itu hati bergoncang. Penglihatan terbelalak dan bolak-balik. Karena mereka sadar, mereka tahu dan mengerti
Mereka pelajari, mereka ilmui apa itu kiamat dan apa itu kebangkitan. Lalu suasana di mahsyar, hari berhisab, hari pertanggungjawaban, hari dibagikan kitab catatan, ditimbangnya amalan-amalan, hari dikelompokkannya manusia-manusia, hari yang tiada pertolongan dan bantuan, hari saat mereka dihalau dan digiring menuju pengadilan. Setelah itu mereka juga digiring, ada yang menuju neraka, ada yang melintasi sirat, ada yang selamat, ada yang sampai jatuh ke bawah. Semuanya itu membuat tatakallab, hati berguncang. Mereka mengerti, mereka tahu, sehingga mereka takut. Ketakutan mereka itulah yang mendorong mereka untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai macam amal-amal ketaatan, juga melakukan berbagai macam persiapan-persiapan. Kita buat keringkasannya karena hari pertama kaji kita pagi ini adalah tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjidnya. Dan masjid-masjid itu adalah Baitullah atau Buyutullah, rumah-rumah Allah. Disebut rumah Allah itu untuk kemuliaan, keagungan dan ketinggian rumah itu, masjid itu. Karena Allah bukan punya rumah. Allah tidak bertempat tinggal di dalam sesuatu sama dengan kita. Disandarkan hanyalah untuk kemuliaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa masjid-masjid, rumah-rumah Allah yang diramaikan dengan berbagai macam amalan, itu oleh orang-orang hamba-hamba Allah, di mana hamba-hamba Allah tidak sampai lalai oleh usaha dan perniagaan mereka, oleh bisnis dan pekerjaan mereka, untuk mengingat Allah, untuk berkunjung ke rumah Allah, untuk salat, untuk ta'lim, untuk berzikir, untuk membaca kitab Allah. Karena mereka tahu itulah tempat yang terbaik, tempat di mana ada situ ketenangan, diselubungi oleh rahmat, ada malaikat-malaikat banyak di situ. Itulah tempat yang di mana saja orang yang ada dalamnya pasti Allah sebut-sebut namanya. Itu masjid. Laki-laki atau orang-orang seperti ini langkah beruntungnya dia, karena dia sudah termasuk dalam ayat rijalun. Kesimpulan yang ketiga adalah ciri-ciri rijal. Ciri-ciri rijal yang disebut di sini adalah mereka tidak sampai dilalaikan oleh kesibukan dunia mereka dari melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah, daripada berzikir, salat, zakat. Lebih-lebih lagi karena mereka mengerti betapa hebatnya nanti hari kiamat, lalu mereka bersiap dan berbekal. Mudah-mudahan kita termasuk rijal, rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un dzikrillah. Sampai situ kaji kita. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.